alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang pertama-tama kepada Syahidul Bait Bapak Joyo Santoso beserta ibu dan keluarga yang saya hormati, sesepuh, bini sepuh, juga saudaraku semua yang hadir, tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mari untuk tak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya serta hidayah serta nikmatnya yang tak terhingga, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa hadir, bisa berkumpul di rumahnya bapak beliau Joyo Santoso dan ibu. Itu semua adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa berkumpul di sini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi disampaikan adalah untuk bersilaturahmi, yang bertepatan juga karena adanya Idul Fitri 1446 Hijriah, sehingga sebenarnya masalah silaturahmi itu adalah sudah menjadi paketan dari Ramadan, kemudian zakat fitrah, kemudian Idul Fitri, kemudian silaturahmi. Ya, 4 puasa, ya, zakat fitrah, kemudian Idul Fitri dan silaturahmi. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu jamaah saudaraku semua yang hadir pada siang hari ini, mohon maaf kalau ada nanti saya sampaikan kurang pas atau kurang berkenan. Yang pertama tadi saya sampaikan, saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan menciptakan pasangannya Zaujaha, yaitu Siti Hawa. Dengan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, maka menjadi berkembang biaklah menjadi banyak seperti ini adalah karena tadinya adalah satu.
tadinya satu maka berkembang biak yang banyak wanita dan laki-laki. Ini adalah semua karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai keturunan sampai diantaranya adalah kita ini dari keluarga Bapak Samyarna, sehingga menjadi banyak seperti ini adalah yang tadinya satu dari diri Nabi Adam, kemudian menciptakannya pasangannya yaitu Siti Hawa. Dan di situ diterangkan juga wattaqullahalladzi tasa'aluna bihi wal arham. Ya saling meminta dan jagalah kekeluargaan. Tasa'aluna bihi wal arham. Sambunglah saling silaturahmi. Ini adalah perintah dari agama. Jadi kedatangan kita berkumpul di sini dari keluarga besar Bapak Samyarna adalah sedang menjalankan sunnah Rasulnya, yaitu silaturahmi. Jadi insya Allah seandainya panjenengan semua hadir di sini, ya, melangkahkan kaki dari rumah yang dilihat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga, juga akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hasil dari silaturahmi kita seandainya kedatangan kita itu diawali dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, adanya silaturahmi ini adalah karena adanya Idul Fitri. Adanya Idul Fitri adalah karena siam Ramadan. Jadi orang-orang yang beridul fitri atau bahda itu adalah orang-orang yang bukan menyiksa tapi menasihati. Semua perintah-perintah dari Allah insya Allah akan membawa kemanfaatan hidup bagi hamba-hambanya, termasuk puasa ini. Puasa itu adalah sebagai kemanfaatan seandainya kita amalkan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dasar iman, ya, kita rela menahan lapar dan haus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita kurang tidur pada malam hari dengan sholat tarawihnya, dengan tahajudnya, dengan tadarus Al-Qur'annya, dengan berzikirnya, dengan takarrub iktikafnya. Itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan menjadi punya titel, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana sejauh kita dalam menjalankan puasa adalah tentunya kita yang tahu semua. Seandainya kemarin puasanya bagus, bersungguh-sungguh, niat ikhlas karena Allah, didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menangkap berbagai macam fadilah atau keutamaan bulan Ramadan, tentu semakin kesini akan menjadi orang yang semakin patuh dan meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seandainya dalam bulan Ramadan kemarin puasanya hanya ikut-ikutan saja, mengatakan hanya menghormati dari bulan puasa, ya sekedar meninggalkan puasa tok, tapi yang lain-lainnya tidak dijalankan, ya akhirnya itu kan namanya melemah. Yang kita dapat tentunya ya kelemahan juga.
Tapi biasanya masalah siam Ramadan itu bisa dilihat setelah pasca Ramadan. Sehabis Ramadan kok lebih taat tunduk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam aspek hablum minallahnya itu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehabis Ramadan jamaahnya tetap semangat ibadah, puasanya sunnah tetap dijalankan, tadarus Al-Qur'annya tetap berjalan, sedekahnya tetap berjalan. Berarti ini ada suatu peningkatan dalam kita menjalankan siam Ramadan. Jadi, itulah tujuan aspek hablum minallahnya bagus, semakin taat beribadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjalankan perintahnya dan senantiasa berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hablum minallah. Bukan itu saja, sementara hablum minallahnya sudah bagus, baik, juga dalam aspek hablum minannasnya, ya, sesama manusia, sesama saudara, sesama teman, lebih baik. Dalam hal ini ya, ini termasuk ini hablum minannasnya. Kita saling memaafkan dan mau menerima kesalahan saudaranya, ya, berlapang dada, tidak mudah ya putus asa, tidak mudah tersinggung, mungkin lebih sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada cucunya, sayang kepada saudaranya. Nah, ini berarti kita ada peningkatan dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bisa Ramadan beda, bisa ibadah yang lebih ya diutamakan, kemudian sesama kita saling memaafkan, suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini ada suatu peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seandainya hamba-hambanya sudah seperti itu, sudah sangat iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu Maha Pemurah. Allah akan memberikan janji-janjinya kepada hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, akan senantiasa memberikan keberkahannya, rahmatnya dari Allah, berkah rahmat yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Yang artinya jikalau seandainya penduduk negeri ini, penduduk karang luas pada beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menurunkan keberkahan rahmatnya yang datang dari langit maupun dari bumi. Inilah Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, selalu menepati janjinya. Seandainya Allah sudah berjanji, insya Allah janji Allah tidak akan ya mengkhianati. Asal hamba-hamba itu benar-benar hamba yang senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sehabis Ramadan pun ibadahnya senantiasa diteruskan. Tapi kalau kita lihat baru saja takbiran, besok malamnya kelihatan masjidnya sepi, musolanya kosong karena jamaahnya. Ini menandakan ada keberhasilan apa peningkatan apa penurunan. Maka kita menghimbau, marilah setelah kita puasa
ya kita kebiasakan atau kita lanjutkan untuk apa? Ya, jamaah sholat masjid. Ketika terdengar seruan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allah memanggil kita, ayo Allah sholat, ayo pada sholat, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ternyata setelah ada gemblengan puasa, berduyun-duyun pada mendatangi seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Gangguan seperti itu mudah-mudahan tetap keimanan kita direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi senantiasa ya berjamaah, sholat wajibnya tidak bolong-bolong, dan tobatnya juga senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah adanya Idul Fitri ini adalah bisa berkumpul seperti ini, keluarga yang jauh dari luar kota karena kangen kepada keluarga, kangen kepada ayah ibunda, jauh-jauh perjalanan yang itu memakan waktu yang lama, tapi karena rindunya kepada orang tua, ingin bertemu sekali kepada orang tua, bagaimanapun caranya tetap ya, si anak atau keluarga itu mudik ke tempat tinggalnya semata-mata karena kangen, karena ingin bertemu dengan keluarga, terutama adalah orang tuanya, jauh-jauh dari luar kota, karena rasa kangennya ingin sekali bertemu dengan keluarganya. Maka pada Idul Fitri ini alhamdulillah keluarga-keluarga pada berkumpul, yang dari luar kota juga berkumpul. Seandainya tidak ada yang mungkin karena tidak hadir karena mungkin ada halangan, tapi alhamdulillah ya, pertemuan keluarga pada saat ini sangat luar biasa banyaknya. Ini adalah menunjukkan rasa ukhuwah, perseduluran, ukhuwah Islamiyah yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang biasanya disambut dengan diadakan dengan arisan pada saat ini mungkin belum, tapi nanti pertemuan yang akan datang insya Allah ada pertemuan dengan arisan juga. Jadi setelah puasa kita kemarin telah disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Itulah tadi jadi serangkaian ibadah yang diawali dengan Ramadan, puasa, kemudian zakat fitrah dan Idul Fitri dan silaturahmi ini adalah sudah menjadi perintah atau paketan dari Allah dan Rasulnya. Semoga semua ini adalah bisa memupuk persaudaraan, memupuk kekeluargaan agar lebih erat lagi hubungannya, dan kita hilangkan pengunek-unek dalam hati sesama saudara kita yang punya unek-unek gangguan pada saat ini. Setelah adanya silaturahmi, adanya halal bihalal ini dihilangkan, sehingga pikiran kita harus tetap melakukan, tidak ada pengunek-unek dengan saudaranya. Inilah jadi dengan adanya pertemuan semacam ini adalah memupuk persaudaraan sesama keluarga kita, yang termasuk keluarga yang besar ini adalah semakin kesana akan semakin erat hubungannya, semakin akrab kekeluargaannya, bisa ada permusyawaratan ketika ada permasalahan di keluarga kita masing-masing. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan dan apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kurang dan lebihnya mungkin kurang kerap dalam penyampaiannya. Sebenarnya ya pertemuan semacam ini sebenarnya mengundang ustadz lah ya. Kalau kita ini kan hanya sekedar orang-orang biasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf.
karena saya adalah manusia yang lemah, banyak salah dan kelirunya, sehingga mohon maaf kepada saudara-saudaraku semua. Dari saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pertama siamnya atau puasanya. Pada saat itu Allah mewajibkan puasa Ramadan itu adalah hukum yang wajib bagi orang Islam yang sudah mualaf, sudah balik, itu berkebutuhan menjalankan siam Ramadan. Dan pada saat itu Allah itu, semoga kita masih tetap semangat beribadah seperti saat kita puasa. Walaupun sudah selesai puasa, harapannya setelah lebaran sampai ke depannya juga masih tetap semangat dalam beribadah. Dan juga selain habluminallah, kita juga tetap habluminana, salah satunya melalui acara silaturahmi ini. Dan dengan silaturahmi ini bisa tadi saling share informasi, saling memberikan masukan, sehingga masalah-masalah yang mungkin ada di keluarga kita, di keluarga yang baru kita bisa selesaikan dengan baik. Ya, dan oh iya, mungkin tadi yang belum sempat salam-salaman, yang baru datang apa dan sebagainya, mungkin di sini kita masing-masing memohon maaf lahir dan batin, kita langsung wakilkan saja ya nanti ya nanti ada sesi salamannya dulu. Nah, tapi nanti setelah acara di penghujung acara aja kali ya, soalnya masih banyak makanan, nanti takut kehalang ya. Jadi pertama-tama kita saling memaafkan, kita terwakilkan. Nanti setelah selesai makan mungkin baru kita salam-salaman. Terima kasih Likono kangge wejangannya. Mau sama di apa? Next salaman berarti nonton. Dari makan dulu, terus baru makan salaman. Iya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita langsung makan, dan untuk yang minum monggo langsung dipendem masing-masing pendakian. Nomor sing yang masih muda-muda bisa dibantu lah ini. Oke, monggo langsung di